Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rika Semniwati. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal sumatif akhir di semester kedua, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kali ini saya akan membahas di kelas 5, kurikulum merdeka. Baik, sebelum kita lanjut, mohon di-subscribe, like, dan di-share juga nanti pembahasan-pembahasan tentang soal-soal sumatif akhir semester 2 ini dan bermanfaat nantinya untuk kita semua. Baik, kita masuk ke soal yang nomor 1. Apa yang dimaksud dengan peta? A. Gambaran lokasi suatu tempat. B. Gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu. C. Skala permukaan bumi tanpa batasan. Dan D. Skala gambaran alam di permukaan bumi. Nah, jawaban untuk nomor 1 ini adalah B, yaitu gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu. Itulah yang dimaksud dengan peta. Soal yang nomor 2. Berikut merupakan komponen yang wajib ada pada peta, kecuali A. Daratan, B. Judul peta, C. Skala, D. Simbol. Nah, kita tahu bahwa sebuah peta itu banyak memiliki komponen-komponen yang harus ada di dalamnya. Salah satunya adalah judul peta, skala, simbol, kemudian legenda, dan lain sebagainya. Jadi, untuk soal nomor 2 ini pengecualiannya itu adalah A. Daratan. Soal untuk yang nomor 3. Sebutan untuk negara yang sebagian besar rakyatnya bermata pencaharian dengan bercocok tanam atau bertani adalah negara A. Agraris, B. Maritim, C. Kepulauan, D. Bumi Pertiwi. Nah, kita jelas mengetahui kalau yang bercocok tanam atau bertani itu dinamakan dengan negara agraris. Baik, lanjut untuk soal yang nomor 4. Perhatikanlah pernyataan berikut. 1. Memiliki wilayah dataran yang luas. 2. Memiliki armada militer laut. 3. Memanfaatkan laut untuk menyejahterakan rakyat. 4. Masyarakatnya memanfaatkan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ciri-ciri dari negara maritim yang benar ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D2 dan 4. Nah, adik-adik semua, tolong diperhatikan dulu pernyataan yang ada di atas. Nah, kuncinya yaitu negara maritim. Kita tahu bahwa negara maritim itu adalah negara yang mana sebagian besar daerahnya itu adalah laut. Jadi menurut ciri-ciri tersebut yang benar adalah nomor 2 dan nomor 3. Jadi jawabannya adalah C, yaitu memiliki armada militer laut, memanfaatkan laut untuk menyejahterakan rakyatnya. Intinya atau artinya adalah mereka berprofesi ataupun sebagian besar mata pencahariannya adalah nelayan. Jadi jawabannya adalah nomor 2 dan 3 yaitu option C. Soal nomor 5. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia dibagi menjadi A. 2 wilayah, B. 4 wilayah, C. 3 wilayah, D. 5 wilayah. Kita tahu bahwa keanekaragaman flora dan fauna ini dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur. Barat berarti itu adalah sebagian besar dari wilayah Sumatera, tengahnya itu berarti sebagian besar wilayah Kalimantan, dan yang di timur berarti sebagian besar wilayah Papua. Jadi pembagiannya ataupun keanekaragaman flora dan fauna ini nanti dibagi menjadi 3 wilayah. Jadi jawabannya yang untuk nomor 5 adalah C. Baik, kita masuk ke soal yang nomor 6. Contoh burung yang terkenal yang ada di Indonesia Timur atau Papua adalah A. Cendrawasih dan kasuari, B. Burung hantu, C. Maleo, kakatua, dan gelatik, dan D. Burung hantu elang dan merah. Jadi di daerah Papua kita tahu bahwa sebutan dari wilayah Papua itu adalah wilayah cendrawasih. Jadi udah pasti jawabannya itu adalah A. Cendrawasih dan kasuari. Baik, kita masuk ke soal nomor 7.
Hewan yang ada di Indonesia Barat atau Sumatera adalah A. Kanguru, B. Harimau, C. Komodo, D. Landa irian. Ya jelas kalau di Sumatera itu faunanya adalah harimau yang terkenal dengan harimau Sumateranya. Jadi jawaban untuk soal nomor 7 itu adalah B. Kita lanjut untuk soal nomor 8. Apa yang dapat dilakukan untuk menjaga keanekaragaman hayati? A. Melakukan perburuan liar. B. Melakukan aktivitas penebangan hutan. C. Mengembangkan industri yang merugikan lingkungan. D. Melakukan penanaman pohon dan mengurangi limbah sampah. Di sini udah jelas untuk menjaga keanekaragaman hayati kita perlu melakukan penanaman pohon dan juga mengurangi yang namanya limbah sampah. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 9. Sumber daya alam seperti kunyit, kencur, jahe, dan lengkuas dapat digunakan sebagai A. Bahan obat, B. Bumbu masakan, C. Bahan kosmetik, D. Bahan bangunan. Jadi di sini mungkin soalnya meragukan ya karena kunyit, kencur, jahe, dan lengkuas ini juga bisa dijadikan sebagai bahan obat-obatan. Tetapi yang lebih tepatnya kita biasanya menggunakan ini untuk bumbu masakan. Jadi untuk yang nomor 9 yang paling tepat itu adalah B sebagai bumbu masakan. Kita lanjut untuk soal nomor 10. Kelestarian sumber daya alam akan terancam jika manusia tidak memanfaatkannya dengan bijak. Salah satunya yaitu hutan gundul. Hal ini disebabkan oleh A. Banyaknya daerah resapan air, B. Terjadinya kekeringan, C. Penebangan hutan secara liar atau penebangan pohon secara liar, dan D. Air laut yang tercemar. Jadi penyebab dari hutan gundul itu adalah karena adanya penebangan pohon secara liar. Jawabannya adalah C untuk nomor 10. Baik, untuk soal berikutnya. Berikut yang termasuk sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam pembangunan adalah A. Batang pohon jati, B. Akar lengkuas, C. Akar rotan, D. Tulang hewan. Jadi yang biasanya digunakan untuk pembangunan itu adalah batang pohon jati yang bisa kita gunakan untuk berbagai keperluan seperti pembuatan jembatan ataupun pembuatan rumah. Nah, jadi itu berasal dari pohon jati. Baik, untuk soal nomor 12. Berikut ini salah satu tindakan manusia yang tidak merusak sumber daya alam, yaitu tidak merusak ya. Coba dilihat soalnya. A. Menangkap ikan dengan bom, B. Menangkap ikan dengan pukat harimau, C. Menangkap ikan dengan setrum, D. Menangkap ikan dengan alat pancing. Jadi yang tidak bisa merusak sumber daya alam pasti yang positifnya. Yaitu jawabannya D. Menangkap ikan dengan alat pancing. Baik, untuk soal yang nomor 13. Ada dua jenis warisan budaya, yaitu titik-titik dan titik-titik. A. Benda dan lokal, B. Benda dan tak benda, C. Lokal dan internasional, D. Tak benda dan lokal. Jadi warisan budaya itu ada dua ya adik-adik, yaitu benda dan tak benda. Jadi untuk jawaban nomor 13 itu jawabannya adalah B. Lanjut soal nomor 14. Warisan budaya berikut yang tidak bisa diraba namun bisa dilihat di sekitar kita yaitu A. Makanan, B. Bangunan, C. Adat istiadat, D. Pakaian adat. Yang bisa kita lihat tetapi tidak bisa kita raba atau kita pegang yaitu adalah C. Adat istiadat. Karena ini merupakan warisan budaya yang non-benda. Ya. Baik, kita masuk ke soal nomor 15. Warisan budaya perlu dijaga karena A. Agar bisa sama dengan bangsa lain, B. Agar bisa diwariskan pada anak cucu, C. Agar bisa dimiliki oleh bangsa lain, D. Agar bisa diwariskan kepada bangsa lain. Jadi jelas ya, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga yang namanya warisan budaya kita. Tujuannya apa? Supaya nanti kita bisa mewariskannya kepada anak dan cucu kita. Jadi untuk yang soal nomor 15 ini pasti jawabannya
B. Agar bisa diwariskan kepada anak cucu. Nomor 16. Warisan budaya yang bisa dilihat dan diraba seperti gedung, alat musik, dan pakaian adat disebut dengan A. Warisan budaya tak benda, B. Warisan budaya benda, C. Warisan budaya lokal, D. Warisan budaya internasional. Gedung, alat musik, pakaian adat itu bisa kita pegang, kita bisa lihat secara nyata. Jadi itu disebut dengan warisan budaya benda. Jawabannya adalah B. Soal selanjutnya, nomor 17. Kabupaten Ngawi merupakan salah satu lumbung beras di Jawa Timur. Aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakatnya yang ada di sana yaitu A. Perkebunan, B. Peternakan, C. Perindustrian, D. Pertanian. Nah, jadi kalau berhubungan dengan beras berarti itu termasuk ke pertanian. Jadi untuk jawaban nomor 17 itu adalah D. Lanjut untuk soal nomor 18. Aktivitas ekonomi memancing di laut merupakan aktivitas manusia di bidang A. Peternakan, B. Jasa atau layanan, C. Perindustrian, D. Perikanan. Jadi jelas yang memancing di laut itu berarti berhubungan dengan ikan. Jadi pasti jawabannya adalah D. Perikanan. Soal nomor 19. Aktivitas ekonomi berdagang merupakan contoh aktivitas di bidang A. Perikanan, B. Peternakan, C. Perkebunan, D. Perdagangan. Udah jelas ya adik-adik semuanya. Jawabannya adalah D, yaitu perdagangan. Soal nomor 20 atau soal terakhir di sesi ini. Sumatera Barat terkenal sebagai daerah yang memproduksi salah satu makanan terlezat di dunia. Makanan khas yang dimaksud adalah A. Mie, B. Ayam, C. Rendang, D. Tahu. Nah, jadi jelas ya, makanan khas dari Minangkabau itu adalah rendang yang merupakan salah satu makanan yang terlezat di dunia. Baik, untuk mendapatkan soal-soal terupdate nantinya, adik-adik bisa lihat langsung YouTube Rika Samewati dengan pembahasan-pembahasan soal-soal semester 2 kurikulum merdeka di kelas 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.